Pihak keluarga berharap jenazah Praka Farizal Ramadan prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan dimakamkan di samping makam kakeknya. Tumpukan sampah terlihat menggunung di tempat penampungan sementara TPS di bawah kolong flyover kawasan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Meski belum ada kepastian terkait kepulangan jenazah, pihak keluarga berharap jenazah Praka Farizal Ramadan prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan dikebumikan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka di Kulon Progo. Rencananya almarhum akan dimakamkan di samping makam kakeknya. Karangan bunga dari berbagai tokoh nasional dan tokoh setempat terus berdatangan di rumah duka Praka Farizal Ramadoni di Pedukuhan Ledok, Sidorejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa pagi. Meski belum mendapatkan kepastian terkait kepulangan jenazah Praka Farizal Ramadan, pihak keluarga berharap almarhum bisa dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Sidorejo. Hal ini dilakukan agar keluarga dapat lebih dekat saat berziarah. Tempat pemakaman umum ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari rumah duka. Pihak kelurahan sendiri terus melakukan koordinasi dengan TNI dan berbagai unsur lainnya terkait kesiapan pemakaman almarhum Praka Farizal ini. Supina. Untuk pemakaman di TPU sini atau di Taman Makam Pahlawan situ? Di sini. Kenapa Bu alasannya Bu? Ya, lebih dekat gitu atau dekat biar sama kakeknya, keluarganya. Kami selaku pemerintah desa ngikut dengan keluarga yang mana belum ada kepastian untuk kedatangan jasadnya Mas Farizal. Yang jelas kami itu keluarga mau seperti apa, kami siap terkait dengan pemakaman yang dikehendaki dari pihak TNI ataupun dari pihak keluarga. kalau pemakamannya jauh nggak sih Pak dari sini Pak? Tidak jauh, itu sekitar setengah kilo. Ada di dekat Sungai Progo, jalan provinsi itu. Tapi persiapannya udah sejauh apa Pak untuk di pemakaman sendiri? Persiapannya biasa dari warga kami, begitu ada yang meninggal pagi ini sudah dari kemarin juga sudah menggali lubang karena keluarga tetap minta untuk sementara ya untuk pemakaman tetap di sini. Praka Farizal Ramadan merupakan anggota TNI yang gugur dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon. Praka Farizal tergabung dalam Satuan Tugas Satgas Kontingen Garuda di misi United Nations Interim Force in Lebanon. Praka Farizal yang bertugas di Satuan Tugas Satgas Kontingen Garuda Konga, TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon, gugur dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Praka Farizal Ramadan prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Lebanon dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Almarhum meninggalkan seorang istri, Fafa Nur Azila, 25 tahun, serta seorang anak perempuan yang masih berusia 2 tahun, Shanaya Almahira Elshanu. Kepergian prajurit kelahiran Kulon Progo 3 Januari 1998 ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta masyarakat di kampung halamannya di Pedukuhan Ledok, Sidorejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Di mata tetangga, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Saat masih di kampung, Farizal juga aktif organisasi seperti Karang Taruna. Banyak dari Mas Rizal itu baik-baik saja. Terus Berangkat ke Acehnya kapan itu Pak, tugas di Aceh itu? kalau berangkatnya saya enggak tahu berangkatnya enggak tahu. Karena kan punya istri dari Kebumen, ya, itu tugasnya kan di Aceh. Jadi berangkatnya saya enggak tahu. Kalau dari kecil hidupnya di sini Pak? Ya di sini RT 17. Di sini sampai SMA atau?
SMA ya. Kalau kesehariannya di lingkungan masyarakat seperti apa sih, Pak? Ya, sepertinya baik orang itu, jadi tidak pernah apa istilahnya nakal, ndak, baik-baik aja di rumah. Jadi gayutannya itu masih muda. Waktu dulu itu ya sering mengikuti apa sub Karang Taruna di Dusun Ledok itu. Kalau di Acehnya itu sejak tahun berapa, Pak? Acehnya itu angkatan dari tahun 17 itu. Jadi 2017. ya 2017. Kalau setiap tahun sering pulang ke sini nggak? Ya tahun ini enggak, yang kemarin pulang. Saya ketemu di lapangan pas hari Idul Fitri itu. Yang tahun lalu. Ya, sekarang belum. Kalau di rumah sini ada berapa saudara dan orang tua atau siapa? Orang tua 2, saudaranya 1. Jadi putranya Pak Senam itu cuma 2. Putri dan Kakung. Yang putri Di rumah. Jadi guru. Kalau Mas Farizal ini anak pertama atau? Anak kedua. Kabar duka menyelimuti keluarga besar TNI Angkatan Darat, khususnya Satuan Yonif 113 Jaya Sakti. Seorang prajurit terbaik bangsa, Praka Farizal Ramadan, dilaporkan gugur saat menjalankan tugas sebagai bagian dari Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil di Lebanon Selatan. 2026, ia meninggal dunia setelah terkena serangan artileri yang diduga berasal dari Israel Defense Force saat bertugas di wilayah Indobat UNP 71 Al-Qushar, Lebanon Selatan. Jenazah almarhum hingga kini masih berada di Lebanon dan belum tiba di Indonesia. Proses pemulangan jenazah masih dalam koordinasi antara pihak TNI, pemerintah, serta keluarga almarhum. Almarhum meninggalkan seorang istri, Fafa Nur Azila 25 tahun, serta seorang anak perempuan yang masih berusia 2 tahun, Sanaya Almahira Elshanu. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, total 3 prajurit TNI meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan atau Unifil PBB. Indonesia menyatakan mengutuk keras insiden ini dan menyerukan penyelidikan menyeluruh serta transparan. Total 3 prajurit TNI meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan atau Unifil PBB. PBB mengungkapkan pada Senin 30 Maret 2026, 2 prajurit TNI meninggal setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik Unifil. Sebelumnya 1 prajurit TNI meninggal pada Minggu 29 Maret 2026 ketika serangan artileri menghantam lokasi kontingen Indonesia yang berada di kota Atshid Al-Qushar di Lebanon Selatan. Dikutip dari The New York Times, sumber ledakan belum bisa dipastikan. Peristiwa ini terjadi hanya sehari setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam seorang anggota pasukan perdamaian asal Indonesia tewas di wilayah yang sama. Sekjen PBB Antonio Guterres melalui akun X-nya pada Senin 30 Maret 2026 mengutuk keras insiden pada hari Minggu yang menewaskan seorang penjaga perdamaian Indonesia dari Unifil di tengah permusuhan antara Israel dan Hizbullah. Antonio Guterres menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal serta kepada Indonesia. Guterres berharap penjaga perdamaian yang terluka segera pulih. Menurutnya, kejadian ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden yang membahayakan keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian. Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan memastikan keselamatan dan keamanan personil dan properti PBB. Bersamaan, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Indonesia menyampaikan bela sungkawa terdalam atas meninggalnya seorang penjaga perdamaian Indonesia dan 3 orang lain cedera. Para anggota TNI mengalami serangan pada hari Minggu 29 Maret 2026. Menlu Indonesia melalui akun @kemlu_ri menerangkan tembakan artileri tidak langsung ke sekitar posisi kontingen Unifil Indonesia di dekat Atshid Al-Qushar pada 29 Maret 2026 di tengah laporan permusuhan antara militer Israel dan kelompok bersenjata di Lebanon Selatan. Indonesia menyatakan mengutuk keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Kemlu menyampaikan penghormatan tertinggi kepada penjaga perdamaian yang gugur atas dedikasi dan pengabdiannya untuk perdamaian dan keamanan internasional.
Indonesia berduka, 3 prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL PBB gugur dalam 2 insiden berbeda dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Peristiwa ini memicu dorongan evaluasi menyeluruh terhadap penugasan pasukan Indonesia di wilayah konflik. 3 prajurit TNI tergabung dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL PBB tewas. Pada Senin 30 Maret 2026, ledakan menghantam konvoi logistik pasukan United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL di wilayah selatan Lebanon. Ledakan ini menewaskan 2 prajurit TNI atas nama Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan 1 Muhammad Nur Ihwan. Sehari sebelumnya, prajurit Kepala Farizal Ramadan tewas dalam serangan terpisah pada Minggu malam 29 Maret 2026. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, menyampaikan duka mendalam atas gugurnya para prajurit. Insiden ini dinilai menjadi pengingat bahwa misi perdamaian memiliki resiko tinggi, terutama di tengah eskalasi konflik berlangsung di kawasan tersebut. Dev mendorong evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pasukan Indonesia di Lebanon. Evaluasi mencakup aspek rotasi personil, jumlah kekuatan pasukan, hingga pola operasi di lapangan dengan menempatkan keselamatan prajurit sebagai prioritas utama. Selain itu, DPR akan mendorong investigasi terbuka mengenai insiden ranjau menyebabkan korban jiwa. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus mengidentifikasi kemungkinan ada pelanggaran hukum internasional dalam konflik yang berlangsung. DPR menyatakan akan menjadwalkan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk membahas insiden ini secara menyeluruh. Sementara itu, keputusan mengenai kelanjutan maupun penarikan pasukan berada pada kewenangan Panglima TNI dengan mempertimbangkan situasi keamanan di lapangan. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Tumpukan sampah terlihat menggunung di tempat penampungan sementara. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tumpukan sampah terlihat menggunung di tempat penampungan sementara atau TPS di bawah kolong flyover kawasan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat dan pengguna jalan. Penumpukan sampah terjadi di tempat penampungan sementara atau TPS di bawah kolong flyover kawasan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Selasa siang. Kondisi ini diduga sebagai dampak dari insiden longsor di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang pada 8 Maret lalu. Tumpukan sampah yang menggunung di lokasi tersebut menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan dan warga sekitar. Selain mengganggu pemandangan, bau busuk yang ditimbulkan juga munculnya belatung dapat mengganggu kesehatan warga sekitar. Salah seorang warga Kosasi mengatakan bahwa penumpukan sampah mulai terjadi sejak insiden longsor di Bantar Gebang, yang menyebut biasanya sampah di lokasi tersebut diangkut setiap hari oleh truk kebersihan. Ya, setelah kejadian longsor itu aja, Pak. Kejadian longsor ya? Iya. Menumpuk atau gimana nih Pak sampah nih Pak? Ya menumpuk, Pak. Ini sudah berapa lama Pak sampah sini nggak diangkut nih Pak? Ya setelah kejadian itu aja, Kejadian. Pak. Ada seminggu atau 2 minggu Pak? Ya sekitar 2 mingguan, Pak. 2 mingguan ya Iya. Pak ya? Jadi ini sampah ini ditutup sementara atau gimana nih Pak? Ya kalau untuk pengangkutan di warga ya selalu terus. Terus? Ya nggak bisa di-stop kalau warga ya. Oke. Kalau untuk pembuangan ke Gebangnya masih bisa lah sehari sekali kadang-kadang. Hal serupa disampaikan Ralam, petugas pengangkut sampah di kawasan tersebut, yang menjelaskan bahwa aktivitas pengangkutan sampah terhenti pasca peristiwa longsor. Ini sebelum Lebaran lah. Sebelum Lebaran ya Pak? Ya ada longsor di Bantar Gebang aja itu. Bantar Gebang ya Pak? Iya. Ini nggak diangkut-angkut atau gimana nih Pak? Diangkut. Gitu. Hah? Tapi kan sekarang nggak rutin, nggak tiap hari diambil gitu. Nggak tiap hari. Menimbulkan bau nggak sih Pak ini Pak? Ya bau mah bau, namanya sampah. Sampah ya Pak ya? Iya. Ada seminggu atau 2 minggu Pak nggak diangkut Pak? Ya sudah di Bantar Gebang longsor aja itu. Bantar Gebang longsor ya Pak ya? Iya. Jadi pengangkutan sampah itu Dikurangin gitu. dikurangin. Iya. Oh gitu. Ini menghambat jalan atau gimana nih Pak? Ya
Bandingnya kalau gini kan Oh. gerobak minggir aja gitu. Oh gitu. Oke. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Jakarta Barat segera mengambil langkah cepat untuk segera mengatasi permasalahan ini agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pencemaran lingkungan di bantaran aliran sungai semakin meresahkan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi pembuangan dan pembakaran sampah oleh oknum warga di bantaran Kali Cikarang viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat seorang pria melakukan aktivitas membuang dan membakar sampah di bantaran Kali Cikarang yang berlokasi di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sampah yang menumpuk diduga merupakan limbah rumah tangga yang sengaja dibuang sekitar bantaran sungai sehingga menimbulkan keluhan dari warga sekitar. Menurut warga setempat, aksi membuang sampah ke sungai terpaksa dilakukan karena tidak tersedianya tempat pembuangan sampah, sementara dari pemerintah setempat. Akibatnya sampah menumpuk di bantaran sungai menimbulkan bau tak sedap serta beresiko menyumbat aliran air saat terbawa arus yang dapat menyebabkan banjir. Nah, terus udah lama ada yang di sini, nggak ada tempat sampah yang lain itu? Nggak ada, pokoknya dari ujung sana ke ujung kemarin nih, masyarakat kaum Kalijeruk, RT 01, RW 05, Desa Kalijaya itu di kampung ini buang sampahnya kemari, pinggir kali. Tuh, sedangkan kalau seandainya ini banjir, itu mampet dengan air itu, jadi buang-buang sampah, apalagi kalau musim panas. Jadi baunya ke rumah itu, sampah. Kalau saya larang nanti bagaimana, jadi saya antepin aja dah. Akhirnya kalau lama-lama kan turun hujan gede, banjir, longsor itu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera memberi solusi seperti penyediaan fasilitas tempat sampah dan penanganan limbah agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan ke sungai. Kasus ini menjadi peringatan akan pentingnya kesadaran masyarakat serta peran aktif pemerintah dalam menangani persoalan sampah demi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu seberat 50 kg dan 20.000 butir ekstasi di perairan Laut Bagan Asahan, Sumatera Utara pada Kamis 19 Maret 2026 lalu. Berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya pengiriman narkotika dalam jumlah besar yang menggunakan perahu nelayan, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mencurigai adanya perahu kecil yang melintas di perairan Laut Bagan, Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi kejar-kejaran antara tersangka yang diketahui berinisial BS dan petugas di perairan laut tersebut. Tidak butuh waktu, perahu yang membawa 50 kg sabu dan 20.000 butir ekstasi tersebut akhirnya berhasil diamankan. Direktur Reserse Narkoba Polda Sukombes Andi Arisandi Senin sore mengatakan tersangka membawa narkotika tersebut dari negara tetangga Malaysia dengan menempuh jalur laut dengan tujuan Bagan Asahan. Tersangka yang merupakan kurir jaringan internasional tersebut memanfaatkan kesibukan polisi dalam pengamanan jelang Lebaran. Makanya kami kejar ke tengah laut, kami dapatkan tersangka sedang membawa barang bukti. Tersangka inisial BS yang kami ungkap adalah 38 tahun, kemudian yang bersangkutan statusnya adalah sebagai kurir. Barang bukti sabu sebanyak 50 kg, kemudian berikut dengan 20.000 pil ekstasi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku diperintahkan seseorang berinisial F dengan imbalan 70 juta rupiah. Tersangka berikut barang bukti kini sudah diamankan di Mapolda Su untuk proses lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya gagalkan peredaran narkoba jenis ganja yang marak di wilayah Mangga Besar, Jakarta Barat. Satu orang pengedar ganja berhasil diamankan dengan barang bukti narkoba seberat 150 gram yang sudah siap edar.
Inilah detik-detik pelaku pengedar ganja berinisial D berhasil diamankan di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat Sabtu kemarin. Pelaku tidak berkutik saat petugas membekuk dan menemukan narkoba jenis ganja yang dipegang pelaku. Menurut Kanit 5 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibtu Andri Fajar saat ditemui pada Selasa siang, pengungkapan ini berawal dari maraknya peredaran narkoba jenis ganja di kawasan Mangga Besar. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial D usia 21 tahun dengan barang bukti ganja siap edar seberat 150 gram. Dari Kanit 5 Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang tersangka berinisial D dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 150 gram. Kami mengamankan di TKP daerah Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama bekerjasama untuk memberantas peredaran narkotika dimanapun berada, supaya kita menciptakan generasi yang bisa berguna untuk bangsa dan negara. Saat ini pelaku yang sudah ditetapkan tersangka bersama barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait mantan Kepala Kas Bank BNI Labuan Batu yang diduga gelapkan uang jemaat gereja ditangkap. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, mantan Kepala Kas Bank BNI Labuan Batu yang diduga menggelapkan uang jemaat gereja Katolik paroki senilai 28 miliar rupiah akhirnya ditangkap Direktorat Reserse Khusus Poldasu. Tersangka inisial AHF ditangkap bersama istrinya setibanya di pintu keluar internasional Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi. Selama ini tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Poldasu sebulan lalu diketahui bersembunyi di luar negeri. Direktur Reserse Kriminal Khusus Poldasu Kombes Rahmat Budi Handoko Senin sore mengatakan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah menggelapkan puluhan miliar rupiah uang milik jemaat gereja. Uang tersebut sebagian telah dipergunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, salah satunya untuk modal usaha. Kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan melakukan penyelesaian kelengkapan administrasi di kantor imigrasi Kuala Namu. Sebelumnya diketahui tersangka yang sudah pensiun dini dari BNI Labuhan Batu melakukan penipuan terhadap sejumlah jemaat gereja dengan modus investasi bodong yang mengatasnamakan bank tempatnya bekerja. Usai menggelapkan uang, tersangka bersama istrinya kemudian kabur ke luar negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, aksi kawanan bajing loncat di jalur lingkar selatan kota Cilegon, Banten kembali meresahkan pengguna jalan. Sebuah mobil pickup bermuatan beras yang sedang melintas dari Serang menuju Cilegon menjadi korban setelah 4 karung beras digasak pelaku dengan modus menyayat terpal penutup. Video amatir yang viral di media sosial yang memperlihatkan aksi penyayatan terpal mobil logistik di jalur lingkar selatan kota Cilegon, Banten. Sopir dan kernet mobil pickup yang membawa muatan beras dari Serang menuju Cilegon ini dibuat terkejut saat mengetahui terpal penutup muatannya robek dan 4 karung beras raib diambil kawanan bajing loncat. Penerangan jalan yang minim serta kondisi jalur yang sepi diduga dimanfaatkan pelaku untuk beraksi saat kendaraan sedang melaju. Korban baru menyadari kejadian tersebut saat tiba di toko tujuan di mana 4 karung beras senilai 2 juta rupiah telah hilang dari bak mobil. Namun korban ini perjalanan dari Serang menuju ke daerah Cikrai yang ada di Polres Cilegon. Namun yang bersangkutan itu tidak mengetahui di mana lokasi TKP pada saat kejadian itu berlangsung.
Menanggapi kejadian ini, pihak kepolisian mengimbau para sopir angkutan barang untuk lebih waspada dan tidak berhenti di tempat sepi. Petugas juga meminta warga maupun pengguna jalan yang melihat aksi serupa untuk segera melapor agar tindakan kriminal ini dapat segera ditindak tegas. Dari Cilegon, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang parkir sembarangan diderek dan diangkut petugas. Penertiban ini dilakukan karena pengguna jalan sangat terganggu dan memakan setengah badan jalan. Beginilah kondisi parkir liar di sepanjang Jalan Matraman Raya, tepatnya di depan Polres Jakarta Timur hingga Pasar Jatinegara. Ratusan kendaraan baik roda 4 dan roda 2 parkir sembarangan hingga memakan setengah badan jalan. Petugas gabungan dari Sudinhub, Satpol PP, Polantas, dan TNI langsung menertibkan parkir liar tersebut. Dari penertiban yang dilakukan pada Selasa siang ini, sementara terjaring puluhan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Kendaraan motor diangkut dalam truk, sementara itu sejumlah mobil diderek. Dan 11 mobil dikempesi bannya karena keterbatasan armada derek. Bagi kendaraan yang dicabut pentil, diderek maupun sepeda motor yang diamankan dibawa ke Sudin Perhubungan di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur dan akan diberikan surat tilang. Kawasan Jatinegara, sebetulnya kan kegiatan ini rutin dilakukan, baik dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dengan teman-teman kepolisian TNI. Nah, hari ini kita turun kembali untuk melihat kondisi di mana pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Jalan Matraman. Nah, oleh karena itu kita lakukan sekarang penertiban. Hasilnya sementara sudah bisa diangkut 10 motor dan 4 kendaraan roda 4 yang diderek. Nah, nanti pada saatnya nanti akan kita lihat kondisi lalu lintas yang ada di sini. Kita lakukan akan sebuah penataan-penataan yang memang diperlukan untuk bisa memperlancar dan menata parkir-parkir yang terjadi di sepanjang Jalan Matraman, khususnya di kawasan Jatinegara. Cabut pentil tadi ada berapa? Mobil yang dicabut pentil? Mobil yang dicabut pentilnya ada sekitar 15. Itu kan sementara. Itu kenapa dicabut? Karena memang unit derek kita juga terbatas sehingga dilakukan penegakan hukum dengan metode lain, yaitu pencabutan pentilnya. Bang, imbauan buat masyarakat dan juga ini Bang, solusinya apa nih kan buat parkir tetap sini Bang, selalu terjadi nih Bang? Selalu kita sampaikan kepada pengunjung pasar, tamu-tamu Polres, tamu-tamu kantor pos dan juga puskesmas, silakan parkir di tempat yang sudah ditentukan. Kan di sini ada tersedia pasar, ada Jatinegara Plaza, jadi silakan parkir di situ. Namun yang saat ini kita lihat sekarang memang agak banyak di depan kantor pos karena memang ada kegiatan pembagian bansos. Mudah-mudahan habis pembagian bansos itu juga akan tertata dengan baik sehingga parkirnya juga tidak ada. Oh, ini ada denda tilang kan Bang, bagi mereka yang diangkut motornya sama mobilnya diderek, ada denda tilang maksimal berapa, minimal berapa? Setiap kendaraan yang kita lakukan penegakan hukum saat ini adalah kita derek. Biasanya nanti kita serahkan ke teman-teman Satlantas Polres untuk dilakukan BAP. Begitu dengan motor roda 2 yang kita angkut, kita serahkan ke Satlantas untuk dilakukan BAP. Kita hanya memindahkan itu ke tempat yang sudah diamankan. BAP tilangnya dilakukan oleh teman-teman jajaran dari kepolisian. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, satu rumah di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat gosong terbakar. Belum diketahui penyebab pasti peristiwa kebakaran ini. Dugaan sementara api berasal dari puntung rokok yang menyambar ke kasur. Kebakaran terjadi di sebuah rumah kosong di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam 29 Maret 2026. Nyala api diduga berasal dari puntung rokok yang menyulut kasur kapuk dan tumpukan sampah di dalam rumah yang sudah lama tidak dihuni. Warga melihat asap dan api langsung melaporkan ke pos pemadam kebakaran Tegal Alur untuk dilakukan penanganan. Bang, tadi pemicunya kayak gimana Bang? Dugaannya Bang? Nah, ini mah tadi anak kecil pada nongkrong di sini. Oh, terus kayak gimana bisa kebakar itu? Pada ngerokok kayaknya mah di sini. Kesulut sama apa itu ya? Kasur, kan di dalam ada kasur kapuk. Oh, jam berapa kejadian Bang? Pas habis maghrib. Habis maghrib ya? Iya. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 25 personil dengan 5 unit mobil pemadam untuk menangani kebakaran. Nyala api berhasil dipadamkan sekitar 45 menit. Petugas damkar memastikan api tidak merambat ke bangunan lain di kawasan padat penduduk. Rumah apa nih penyebabnya Bang? Rumah kosong. Rumah kosong. Betul. Yang konsleting atau gimana Bang? Untuk konstruksi masih proses penyelidikan. Baik. Yang jelas kita untuk pemadaman dulu. Laporan kebakarannya pas jam berapa Bang? Kurang lebihnya habis Isya. Warga datang ke pos Tegal Alur.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam kondisi kosong dan sudah lama tidak ditempati. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan segera melaporkan jika melihat potensi kebakaran. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Siang pada pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.